karena ada patah bawah kawan, kita berusaha untuk tetap membuat seperti ini. Karena patah bawah seperti ini kawan. Nah ini biasa terjadi karena sesuatu. Nah seperti ini. Kita ambil kawan ya. Ini karena sesuatu hal. Jadi mungkin kita mengirisnya itu dengan benda-benda yang misalnya benda-benda yang ada karat, tidak bersih dan lain-lain. Berefek seperti ini kawan. Tetapi ini atas tetap utuh, jadi paling tidak kita tetap mempunyai umbi lumbu sente talajah. Maksudnya umbi lumbu sente bercabang, tetap kita buat cabangnya seperti bisa, asal pucuk tidak hilang. Kalau pucuk ini hilang bisa habis kawan. Nah ini juga kita bungkus dengan kain, tujuannya cuma kelembapan, mengeluarkan akar. Jadi kalau sudah mengeluarkan akar, akhirnya pembusukan ini akan terhenti. Tentu kita harus mengetahui kondisi tanaman kita, itu penting kawan. Bahkan kalau mengiris atau memotong pun terkena benda-benda yang tidak dikehendaki oleh umbi ini, misalnya karat atau benda-benda lain yang tidak dikehendaki, tentu akan busuk. Nah ini adalah sangat wajar. Nah, saat pengambilan pada tanaman umbi yang kita mau jadikan umbi yang bercabang seperti ini, kita tuh harus betul-betul selektif saat menggunakan benda-benda tertentu. Ini adalah tambahan dari sharing Bangkus agar sahabatku semuanya itu tidak asal. Jadi kita mendapati umbi jenis seperti ini, dengan kita mau membentuk agar menjadi umbi bertunas cabang itu juga ada spesifikasi tertentu agar berhasil. Tetapi yang Bangkus ingatkan, yang penting pada pucuk tunas umbi ini tidak hilang, tidak patah. Kalau tunas pucuk umbi ini patah, itu mudah sekali mengeluarkan tunas baru, tetapi akhirnya juga akan membusuk semua kalau dalam kondisi umbi ini besar. Jadi umbi ini seperti ini kawan, walaupun busuk itu tidak akan sampai 100%. Nah, umbi busuk seperti ini kan karena juga media tanam atau benda tertentu yang tidak dikehendaki. Nah, jadi tidak 100% kawan. Kita simak, nah seperti ini. Masih tersisa seperti keras ini kawan, seperti tulang keras sekali. Kita tanam pun pindahkan ke pot, terjadi seperti ini ya kita ginikan lagi. Sebab ini terkena benda sesuatu, atau kita mengirisnya, atau terkena karat dan sebagainya masuk ke umbi ini. Nah ini adalah sekedar sharing dan pengetahuan Bangkus. Jadi jika umbi Anda, sahabat semua yang sudah besar menjadi busuk, itu sesuaikan aja di kondisi sahabat semuanya, kira-kira terkena apa gitu. Kita tentu penyebab pun itu juga berlainan situasinya kawan, tempatnya, ekosistem, habitatnya, itu semua tidak itu ya, hanya sekedar teknik atau teori saja. Semua itu bisa disesuaikan, baik itu subur atau tidak subur, gagal atau tidak gagal, itu semuanya kita tentu sesuaikan dan kondisi pada di daerah Anda masing-masing. Kita lepas talinya kawan ya, kita lepas talinya.
Nah, seperti ini. Walaupun kondisi membusuk tetapi tidak akan pernah habis 100% kawan. Justru nantinya itu kita akan mendapati walaupun separuh tanaman ini tampak kuat sekali. Inilah yang Bagus maksud, tanaman seperti ini itu sebenarnya usia berapa. Kalau memang dari asal dan alam yang luas kita itu tidak bisa prediksi kawan. Tetapi kalau usianya misalnya kok umbinya memang mantap dan kita perkirakan usia yang lama itu memang lebih bagus. Jadi umbi ini Bagus dapatkan di antara lereng-lereng, usia berapa itu Bagus tidak bisa menaksir kawan. Sebab pada dasarnya umbi ini sangat mudah untuk berkembang biak. Kalau di alam luas berapa? Nah, ini kuat sekali. Kita pindahkan kawan di tempat pot. Semoga ini tidak terjadi pembusukan. Kalau terjadi pembusukan lagi ya kita ulangi lagi teknik kita. Yang penting ketika terjadi pembusukan atau kita mendapati tanaman yang baru, ya kita taruh dalam bak seperti ini beberapa hari agar tumbuh perakaran sekitaran umbi. Ini penting. Di kesehatan umbi itu kalau kita celup dalam air ketika mendapati umbi baru, bagaimana perkembangan perakaran tuh bisa kita itu berpatokan seperti itu. Kalau umbi keluar akar berarti kondisinya itu sehat kawan. Kita taruh sedan pot biasa, kompos hijau daun bawah dengan tanah paling bawah. Nah, seperti ini saja. Jadi yang bagian bawah biar menancap. Kalaupun kita tancapkan di air begini saja sudah tumbuh kawan. Ini cuma media air aja nggak apa-apa. Tapi biar yang bawah nanti suatu saat dalam usia berapa akan Bagus bongkar kembali. Ya seperti ini. Tanaman ini sangat bagus kalau dan umbinya sangat bagus, sangat kuat. Bawah ini hendaknya kita ganjal dengan batu-batuan saja. Dengan tanah juga boleh, tapi batu-batuan lebih baik. Yang bawah kawan. Kalau di daerah Bagus itu kan banyak mengandung batu-batu kapur, itu sangat bagus. Bahkan ini kain kawan, sebagai media juga nggak apa-apa. Ini kain Bagus masukkan saja seperti ini. Nah, ini coba. Bahkan kain-kain ini asal tidak mengandung pewarna yang luntur, itu nggak apa-apa. Kita ganjal seperti ini aja. Sebagai media tanam nggak apa-apa. Untuk kelanjutan video Bagus, barangkali semoga selalu ada kesempatan kita untuk mempunyai sampling. Jadi tanaman ini memang tanaman luar biasa. Kira-kira tanaman ini perlu media tanam tanahkah? Berapa hara yang diperlukan? Tidak bisa kita itu memprediksi untuk jenis tanaman ini. Sebab dengan air saja itu tumbuh kembang, bahkan berkembang biak, bahkan umbinya membesar. Dengan tanah juga seperti itu. Jadi kira-kira hara yang diperlukan tanaman ini, kira-kira menggunakan tanah itu kita tidak jelas. Hara yang diperlukan tanaman ini ketika kita menggunakan media air juga tidak jelas. Maksud tidak jelas memang Bagus belum berpengetahuan ke arah itu. Ini kemudian kawan sisa-sisa pembusukan ini Bagus gunakan lagi.
Ini bungkus ganjal seperti ini. Dengan batu, Anda percaya atau tidak kalau kita banyak menggunakan batu-batuan seperti batu kapur, seperti daerah Bangkus itu umbinya akan sangat istimewa. Bahkan kalau jenis seperti umbi ini dimanfaatkan betul-betul karena batu kapur tanah putih atau tanah merah itu lezat sekali kawan. Dengan seperti ini pun juga tidak apa-apa, tetapi alangkah baiknya kalau kita tambah lagi media tempat. Maksudnya media tempat itu ada tempat media tanah. Misalnya kita isi lagi dengan kompos-kompos hijau daun juga tidak apa-apa. Seperti ini. Kita isi kerikil-kerikil kawan, batu-batuan. Seperti ini. Bukan bungkus itu merubah sesuatu yang telah ada, tetap baik di daerah walaupun tidak tanahnya tidak putih, tidak ada batu-batu kapur, itu juga tetap bisa berkembang biak dengan baik. Bukan berarti bungkus itu maksudnya bungkus itu menyatakan di sini yang terbaik, tidak kawan. Tapi coba saja kawan. Sebab namanya umbi lumbu bercabang atau umbi sinde bercabang itu kita kesulitan memang kalau tidak kita dapati dari tanah merah berbatu atau tanah kapur. Nah, semoga sahabatku yang lain di luar daerah juga bisa menggunakan teori teknik yang bagus berikan, bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Sesuaikan saja di daerah Anda masing-masing. Dari prakteknya itu bisa ditambahkan, dikurangi. Bagaimana mungkin prakteknya tidak bisa ditambahkan, dikurangi, sedangkan untuk mendapati misalnya batu kapur, tanah merah di daerah Anda, kalau memang tidak ada batu kapur, tanah merah tentu akan sulit.
kita biarkan seperti ini. Yang penting kita tempatkan di tempat yang lembab, kawan. Kita buktikan umbi lumbu sende bercabang. Kalau tidak hilang pucuknya, tetap utuh, tetap kita akan mendapati. Jangan khawatir terjadi pembusukan itu karena sesuatu hal, benda-benda yang berkarat atau lain-lain, atau kurangnya air dan sebagainya. Tetapi percayalah, umbi seperti ini kawan, kita itu tidak bisa prediksi usianya itu berapa tahun sebenarnya. Sebab perkembangbiakan dimanapun umbi seperti ini sangat mudah. Tetapi bagus memberikan teknik agar umbi indah sebagai tanaman hias. Kita bentuk umbi sende bercabang atau lumbu umbi sende bercabang, mengeluarkan tunah-tunah cabang seperti ini. Semoga ini memberi manfaat. Kita selalu semangat